Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Erfi Hidayat, NPM 141015311058, jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata. Kali ini saya akan membahas tentang penentuan kriteria kualitatif penentu dalam pemilihan objek audit internal menggunakan metode Delphi. Studi kasus dana pensiun PT Muara Mas Pontianak. Dana pensiun adalah lembaga hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun bagi peserta, yaitu karyawan yang telah habis masa kerjanya pada usia tertentu yang disebut pensiun dalam suatu pekerjaan. DPPT Muara Mas termasuk dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk yaitu PT Muara Mas yang memperkerjakan karyawan selaku sendiri yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah pensiun yang manfaat pensiunnya sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Untuk tetap terpercaya dalam mengelola dana pensiun PT Muara Mas harus menetapkan tata kelola dana pensiun yang baik atau GPL. Dana pensiun PT Muara Mas telah melakukan audit internal dalam penyelenggaraan program pensiun. Namun karena kurangnya auditor di PT Muara Mas, audit internal belum dilaksanakan secara sistematis dan objektif, sehingga pelaksanaan hanya dilakukan berdasarkan pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Berdasarkan kondisi di atas, maka dilakukan penelitian untuk memudahkan proses audit di PT Muara Mas. Penelitian yang dilakukan terletak pada tahap perencanaan dalam proses audit internal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kriteria penentu dalam pemilihan objek audit dengan metode Delphi. Inilah tahapan penelitian. 1. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang terjadi yaitu kurangnya keteraturan sistem dalam melakukan proses audit dan belum objektifnya kriteria yang menjadi penentu dalam pemilihan objek audit pada tahapan proses perencanaan audit internal di dana pensiun PT Muara Mas. Yang kedua, pemilihan responden. Responden yang dipilih merupakan para ahli bidang internal. Responden yang terpilih adalah 7 orang audit internal. Yang ketiga, pembuatan kuesioner tahap 1. Kuesioner tahap 1 dibuat untuk menentukan kriteria penentu dalam pemilihan objek audit berdasarkan identifikasi dari studi literatur dan wawancara dengan pihak expert. Kriteria yang menjadi pernyataan pada kuesioner tahap 1 ada 10 kriteria. Dan selanjutnya penyebaran kuesioner tahap 1. Penyebaran kuesioner tahap 1 disebar pada 7 orang responden yang terpilih. Selanjutnya, analisa kuesioner tahap 1. Setelah menyebarkan kuesioner tahap 1, peneliti mengumpulkan dan menganalisa hasil kuesioner untuk menentukan kriteria yang menjadi penentu dalam pemilihan objek audit. Yang selanjutnya, pembuatan kuesioner tahap selanjutnya. Dari kriteria yang telah terpilih berdasarkan konsensus dari responden pada kuesioner tahap 1, dilakukan penentuan prioritasnya dengan menyebarkan kuesioner tahap 2. Yang selanjutnya, penyebaran kuesioner tahap selanjutnya. Kuesioner tahap selanjutnya disebar kembali kepada responden yang merupakan para ahli di bidang audit internal. Yang ke-8, analisa kuesioner tahap selanjutnya. Setelah menyebarkan kuesioner tahap untuk menentukan prioritas, peneliti menganalisa hasil kuesioner yang ada. Hasil yang didapat harus mencapai konsensus. Berikut hasil tahapan penelitian. 1. Kuesioner tahap 1. Dari hasil yang didapat, sebagian besar responden setuju, bahkan sangat setuju dengan kriteria yang menjadi penentu dalam bentuk pemilihan objek audit yang telah ditentukan sebelumnya dengan studi literatur dan hasil wawancara dengan pakar. Kriteria tersebut adalah 1. Nilai risiko suatu proses kerja. Yang kedua, preferensi manajemen. Yang ketiga, preferensi auditor. Yang keempat, laporan hasil audit terakhir. Yang kelima, program kerja audit tahunan.
Yang keenam, kondisi perekonomian. Yang ketujuh, kinerja divisi pada perusahaan. Yang kedelapan, pemborosan sumber daya perusahaan. Yang kesembilan, penyimpangan peraturan perusahaan. Dan yang kesepuluh, penyimpangan kebijakan perusahaan. Tahap selanjutnya adalah kuesioner tahap 2. Setelah menentukan kriteria penentu dalam pemilihan objek audit dari hasil kuesioner tahap 1, maka akan dilakukan tahap 2 untuk menentukan prioritas dari setiap kriteria yang ada. Kuesioner tahap 2 merupakan lanjutan dari kuesioner tahap 1. Ikut tabel tabulasi hasil kuesioner. Dan tahap keempat adalah tahapan evaluasi metode DLP. Pada tahap akhir metode DLP adalah melakukan evaluasi dari hasil kuesioner tahap 3 yang merupakan kuesioner tahap akhir. Langkah yang dilakukan menentukan prioritas teratas yang paling dominan yang menjadi penentu dalam pemilihan objek audit. Gambar 2 merupakan diagram Pareto kriteria penentu pemilihan objek audit. Diagram Pareto menentukan kriteria yang paling dominan dalam pemilihan objek audit. Setelah didapat kriteria yang paling dominan dalam memilih objek audit, maka akan dilakukan penentuan objek audit untuk audit internal dana pensiunan PT Moramas. Kriteria tersebut adalah 1. Nilai risiko suatu proses. Nilai risiko adalah suatu keadaan yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Presentasi nilai risiko sebesar 17,857%. Yang kedua adalah preferensi manajemen. Manajemen memiliki hak istimewa dalam pemilihan objek audit karena manajemen mengetahui secara keseluruhan apa yang terjadi pada suatu perusahaan, pelaku utama dalam pengelolaan organisasi. Dalam audit khusus objek audit dan pelaksanaan di luar jadwal yang sudah ditentukan, presentasi preferensi manajemen sebesar 14,286%. Yang ketiga, preferensi auditor. Presentasi preferensi auditor sebesar 14,286%. Laporan yang selanjutnya, laporan audit sebelumnya. Presentasi laporan audit sebelumnya sebesar 12,5%. Yang kelima, program kerja audit tahunan. Presentasi PKAT sebesar 10,714%. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Audit Universe yang terdapat pada dana pensiun PT Moramas antara lain administrasi kepesertaan, data peserta, penerimaan dana iuran pemberi kerja, penerimaan dana iuran karyawan, penerimaan dana iuran tambahan, penerimaan dana iuran pengalian dana dari dana pensiun lain. Berdasarkan hasil tahap analisa metode DLP dalam diagram Pareto, didapatkan kriteria kualitatif penentu yang paling dominan dalam pemilihan objek audit, yaitu kriteria nilai risiko dengan presentasi 17,857%, preferensi auditor 14,286%, preferensi manajemen 14,246%, laporan hasil audit terakhir 12,5%, PKAT sebesar 10,714%, dan yang terakhir kinerja divisi perusahaan dengan presentasi sebesar 8,929%. Sekian studi kasus yang saya bahas yang menggunakan metode DLP. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.